Shalom semuanya. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada baiknya Bapak Ibu menonton video satu keluarga. Mereka menggunakan mobil ambulans membawa si ibu yang sedang sakit kanker kepada hambanya Pastor Andi Simon. Kenapa saya katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil? Karena ibu ini penyakit kanker. Setahu saya kalau orang penyakit kanker apalagi sudah stadium akhir, besar kemungkinan susah untuk disembuhkan. Itu menurut manusia ya. Tetapi kali ini saya mau sampaikan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tonton dulu videonya baru nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi orang percaya. Amin. Mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Tuhan. Oke. Tiada kemustahilan. Semisal hari ini engkau mandul, itu kan sudah sebuah patokan. Ya, udah mandul. Tapi saat berkat Tuhan turun, tiada kemustahilan. Anda terima dengan iman. Disinilah iman Anda bekerja dalam doa. Mengenai keselamatan, pengampunan, itu iman yang Tuhan beri kepada kita. Tapi bicara soal terima berkat rohani, ini iman Anda untuk mengimani, meyakini, percaya tiada apa? Kemustahilan. Yes. Dari mana? Dari Semarang. Apa yang Ibu, kelemahan apa yang Ibu alami? Saya masih ada tali di sini. Di dada. Terus tulang ekor. Terus ini merasa sakit sekali kalau tidak minum obat pencahar, saya nggak bisa jalan. Ibu tidak bisa jalan tanpa bantuan obat itu ya? Hanya sakit sekali. Obat apa namanya tuh? Oksinom. Oh, ini bapaknya ya? Iya. Berarti suaminya? Iya. Penahan sakit saya minum tadi dari sana. Anaknya ada berapa? 4. Ya, ibu ini seorang ibu yang bahagia ya, diantar oleh suami terkasih. Anak. Yesuslah Tuhan, penyembuhku. Yesuslah Tuhan, penyembuh. Dia berfirman dan sembuhkanku. Yesuslah Tuhan yang menyembuhkan. Dan setiap malam ke kamar turnya kakinya juga nggak lancar. Jesus. Aliran ada keberkatan. Be healed, be free, and get good. Oke, demi kemurahan Tuhan, ibu keluar tanpa dibantu.
Berjalan kan? Yesus berfirman dan sembuhkanmu. Yesuslah Tuhan yang menyembuhkan. Sekarang berkurang banyak sekali. Tadi biarpun minum pencahar, tapi tetap sakit. Ibu, Ini bisa jalan cepat. Ibu mau temani Peter jogging, ayo. Jalan serta Yesus, jalan serta sahabat, tetap percaya Yesus menyembuhkan. Dia mau anaknya harus komentar sama bapaknya. Bapak rasakan saat ini. Ini di pinggir jalan di Kota Balikpapan. Bisa share? Ya, merasakan hadirat Tuhan turun dimanapun, tengah-tengah jalan, dimanapun, mamah disembuhkan, amin. Sejak sudah terjadi, Amin. Sudah terjadi. Amin. Bagaimana perasaan? Sudah kita tunggu lama sekali karena sudah berjuang selama 2 tahun. 2 tahun? Ini luar biasa, di 2 tahun kami lalui sungguh berat. Iya. Sungguh berat dan kami, penyakit istri saya ini sejak awal saya coba tanya Tuhan yang bisa, hanya juga Yesus yang bisa. Amin. Karena sudah menyebar. Iya. Bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Baik Bapak Ibu, kita sudah tonton videonya dan tetap saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang keadaan sekarang agak susah karena pandemi ini. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah berputus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan diri kita sendiri. Tetapi berharap, berserahlah kepada Tuhan. Pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar, pasti Tuhan bukakan jalan-jalan bagi orang yang selalu datang kepada Dia. Dan pada kali ini saya diberkati, ada beberapa cerita di dalam Alkitab. Ada satu keluarga, Bapak Zakaria bersama Ibu Elizabeth. Mereka sudah lama menikah, tetapi belum dikaruniai anak. Bahkan Alkitab berkata bahwa istrinya Elizabeth mandul. Tetapi pada suatu ketika Bapak Zakaria ini sebagai imam melakukan tugasnya di bait suci, malaikat Tuhan datang kepadanya. Hei Zakaria, doamu sudah Tuhan dengar bahwa engkau akan mempunyai anak dan engkau akan beri dia namanya Yohanes. Padahal pada waktu itu jelas Alkitab berkata istrinya mandul. Berarti kalau mandul tidak mungkin bisa melahirkan. Tetapi kalau Tuhan yang berbicara, maka sesuatu yang tidak mungkin menurut pikiran kita itu pasti terjadi. Dan yang kedua, saya juga sangat diberkati dengan Bapak Abraham. Kita tahu betul dia seorang bapak, orang percaya. Karena kita lihat bagaimana sejarahnya, bagaimana imannya kepada Tuhan. Tetapi suatu ketika dia pun tidak mempunyai keturunan. Sampai istrinya berkata, "Pak, biarlah melalui mbak kita atau budak kita, mungkin dari situlah keturunan kita." Tetapi Tuhan berkata, bukan itu, tetapi aku akan memberikan engkau keturunan. Pandanglah, lihatlah langit, hitunglah bintang-bintang yang ada di sana. Kalau engkau dapat menghitungnya, seperti itulah keturunanmu. Artinya apa? Sekalipun Sarah sudah mandul, tidak akan bisa melahirkan. Tetapi Tuhan berkata, engkau akan punya keturunan. Dan itu terjadi sampai suatu ketika Sarah istrinya tersenyum, ketawa diam-diam. Kenapa? Karena nggak mungkin. Saya ini kan udah mati haid, suami juga sudah tua, nggak mungkin. Tapi tidak mungkin bagi kita sebagai manusia. Saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, Ibu Hana.
dia selalu disakiti oleh madunya. Kenapa? Karena dia mandul. Tiga, Hana. Kita tahu Hana itu suka dihina, dilecehkan, dipandang rendah oleh Penina karena Hana mandul. Bayangkan, tetapi kesedihannya itu, hinaannya itu, olok-olokannya itu membuat dia datang kepada Tuhan, menjerit, berdoa, menangis seperti orang mabuk, kata Alkitab. Kenapa seperti orang mabuk? Karena dia berdoa sambil menangis, sambil mulutnya komat kamit, memanjatkan seruannya kepada Tuhan. Tuhan tinggal diam? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberikan dia keturunan, yaitu Samuel. Kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana Samuel dipakai Tuhan ya sebagai seorang nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Dahsyat, sangat dahsyat dan luar biasa. Itulah akibat apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau kita sungguh-sungguh berserah, berdoa, yakin, Tuhan pasti bukakan jalan keluar bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, pada kali ini ada satu keluarga membawa ibunya yang sedang sakit kanker di dalam ambulans. Mereka bersehati ya, suami istri, anaknya datang bersama-sama membawa ibu ini untuk didoakan, untuk dilayani oleh hambanya Pastor Andi Simon. Yang saya mau katakan, kekompakan mereka, suami istri, anaknya. Saya ingat firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara seiman diam bersama dengan rukun. Jadi keluarga ini mereka bersepakat, bersehati, mereka membawa ibunya ini untuk didoakan. Maka mujizat pun terjadi, kuasa Tuhan dahsyat. Makanya baik Bapak Ibu, kita keluarga masing-masing, suami, istri, anak, pokoknya kita bersehati, ada kekompakan, bangun misbah di tengah-tengah keluarga. Apapun persoalan, apapun pergumulan yang terjadi saat ini, kita bisa melalui itu, kita bisa menjalani itu. Jangan berputus asa, jangan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, tetapi mari dapatkan barisan suami istri, anak, kita bergandeng tangan, menangis, berdoa kepada Tuhan. Maka kita percaya sesuatu yang ajaib Tuhan langsung kerjakan di dalam kehidupan kita. Pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan, pasti Tuhan bukakan jalan, Tuhan campur tangan. Dia akan bertindak bagi orang yang selalu mengasihi, mengandalkan Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah kalau kita mengandalkan manusia. Oleh sebab itu kita wajib dan harus tetap mengandalkan Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Saya percaya melalui firman Tuhan kali ini, Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Amin.